Desa Sadar Karya terletak di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan desa yang terdiri dari 7 dusun dan terletak 7 km dari ibu kota kecamatan, serta 30 km dari ibu kota kabupaten. Secara keseluruhan, Desa Sadar Karya memiliki luas wilayah 1050 hektar yang meliputi pemukiman penduduk, tanah sawah, tanah pertanian lahan kering, kebun produktif, dan lahan belum produktif. Desa Sadar Karya terdiri dari 571 kepala keluarga yang terdiri dari 1.759 jiwa, sebanyak 873 jiwa perempuan dan 886 jiwa laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purnama Irawan, Kepala Desa Sadar Karya, menerangkan bahwasanya Sadar Karya ini terletak di ujung Kecamatan Purwodadi dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Berkarya, sebelah selatan dengan luar negeri, sebelah barat dengan luar negeri juga, dan sebelah timur dengan Wijaya. Desa Sadar Karya ini terletak di ujung Kecamatan Purwodadi, terdiri dari 7 dusun, dan juga mayoritas penduduk di Sadar Karya ini termasuk petani. Saat ini, Desa Sadar Karya memiliki Sekretariat Rumah Desa Sehat atau RDS yang terletak tidak jauh dari kantor desa. Rumah Desa Sehat digunakan sebagai pusat informasi kesehatan serta wadah untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan pencegahan masalah kesehatan yang ada di Desa Sadar Karya. Peran serta masyarakat tidak terlepas dari keaktifan TPPKK Desa Sadar Karya. Mardian Krisna Jayanti, sosok bertangan dingin, ramah dan penuh tanggung jawab yang saat ini menjabat sebagai Ketua TPPKK Desa Sadar Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardian Krisna Jayanti, Ketua TPPKK Desa Sadar Karya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Visi misi TPPKK Desa Sadar Karya yaitu terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, lahir dan batin. Bentuk implementasi visi dan misi TPPKK Desa Sadar Karya salah satunya adalah untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya Mardian Krisna Jayanti selaku Ketua TPPKK beserta anggota PKK dan dibantu oleh Dasawisma Desa Sadar Karya ikut mendukung serta berpartisipasi dalam mengharapkan pembangunan hidup bersih dan sehat. Dengan menerapkan 10 program pokok PKK diharapkan dapat membina keluarga secara langsung dan dapat menjangkau sasaran sebanyak mungkin, terutama dalam pembangunan hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga yang ada di Desa Sadar Karya, Kecamatan Purwodadi ini. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. Saat ini, 10 indikator PHBS telah diterapkan di Desa Sadar Karya. Adapun penerapannya meliputi 1. Indikator pertama, persalinan ditolong tenaga kesehatan. Aktifnya masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan, yaitu inovasi Besan Bu Milin atau Bersama Perhatikan Ibu Hamil dan Melahirkan. Adapun kegiatan kita Susi adalah 1. Melakukan kegiatan EduZimil, edukasi gizi
ibu hamil. 2. Melakukan kupas kunjungan ibu nifas. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memeriksakan kehamilan dan melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Berkat inovasi besan Bu Milin, saat ini persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di Desa Sadarkarya sebesar 100% dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023. Indikator kedua, bayi mendapatkan ASI eksklusif. Capaian ASI eksklusif di Desa Sadarkarya tahun 2021 belum optimal karena belum mencapai 100%. Jadi kami bidan desa bersama kader membentuk inovasi Kita Susi, Gerakan Ibu Pintar ASI eksklusif. Adapun kegiatan Kita Susi adalah 1. Melakukan kegiatan EduZimil, edukasi gizi ibu hamil. 2. Melakukan kupas kunjungan ibu nifas. 3. Memberikan informasi ASI eksklusif dan pemantauan oleh bidan desa. 4. Membentuk WhatsApp group untuk memberikan informasi dan konsultasi permasalahan pemberian ASI eksklusif. Inovasi Kita Susi diluncurkan pada akhir tahun 2021 dikarenakan terjadinya penurunan cakupan ASI eksklusif dan masih rendahnya dukungan keluarga terhadap ibu menyusui. Dengan adanya inovasi Kita Susi, tingkat kepedulian keluarga, terutama suami, sangat baik, sehingga keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 60 bulan mengalami peningkatan yang signifikan. Indikator ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Sebelum tahun 2022, persentase kehadiran bayi dan balita ke posyandu belum 100%, sehingga hadirlah inovasi Kang Ibal, kader datang dan timbang balita. Adapun kegiatan inovasi ini adalah 1. Gercap seimbang, gerakan cepat imunisasi datang dan timbang, yaitu kegiatan kader mendatangi bayi yang tidak datang ke posyandu. 2. Pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita di posyandu, pemberian PMT. Menimbang bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Penimbangan setiap bulan dilakukan mulai umur 1 bulan hingga 5 tahun di posyandu. Desa Sadarkarya sendiri memiliki 3 posyandu untuk bayi dan balita, yaitu Posyandu Chandra Kirana, Posyandu Budi Karya, dan Posyandu Budi Rahayu. Untuk meningkatkan indikator penimbangan bayi dan balita setiap bulan, dibentuklah inovasi Kang Ibal atau kader datang dan timbang balita. Indikator keempat, menggunakan air bersih. Untuk Sadarkarya ini termasuk sudah memiliki air bersih karena kita sudah memiliki PAM. PAM ini sudah terdiri dari tiga PAM, di Dusun 6, Dusun 2, dan juga ada di Dusun 3. Air merupakan kebutuhan sehari-hari yang diperuntukkan untuk memasak, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Air yang bersih adalah air yang tidak berasa, berwarna, berbau, serta terhindar dari kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Desa Sadarkarya telah memiliki akses air bersih sebesar 100%. Air bersih bersumber dari sumur gali, sumur bor, PDAM, PAM Simas, dan masyarakat telah menyadari pentingnya penggunaan air bersih. Indikator kelima, mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Desa Sadarkarya menginisiasi sebuah inovasi, yaitu Duta PHBS. Duta PHBS berperan sebagai tokoh untuk memperkenalkan dan membiasakan hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya yaitu memberikan edukasi tentang cuci tangan pakai sabun atau CTPS.
Sasaran utama pembelajaran tentang CTPS adalah edukasi pada anak-anak. Indikator keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Beberapa syarat jamban dikatakan sehat, yaitu harus tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak dijamah oleh binatang seperti tikus, serangga, dan tidak mencemari tanah di sekitarnya. Desa Sadar Karya bekerja sama dengan Puskesmas Mangunharjo membentuk gerakan program inovasi untuk mendorong masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan jamban, yaitu program Kepak Jasihat atau keluarga pakai jamban bersih dan sehat. Adapun kegiatan dari inovasi ini adalah 1. Pemicuan jamban, 2. Arisan jamban, 3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim STBM. Indikator 7. Memberantas jentik. Kegiatan pemantauan jentik dilakukan setiap minggu dan merupakan salah satu kegiatan dari 10 indikator PHBS, yaitu inovasi kepantik, keluarga pantau, dan berantas jentik. Pemantau jentik bisa terdiri dari kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya yang dianggap mampu. Pemeriksaan jentik di rumah dilakukan secara mandiri. Untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator Jumantik. Peran kader Jumantik atau juru pemantau jentik sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan capaian pemeriksaan jentik di Desa Sadar Karya. Hal ini sesuai dengan tidak ditemukannya kasus DBD atau demam berdarah Dengue di Desa Sadar Karya. Dan hasil pemeriksaan jentik yang telah mencapai total keseluruhan 100%. Indikator ke-8, makan buah dan sayur. Anjuran makan buah dan sayur di Desa Sadar Karya telah dituangkan dalam surat edaran kepala desa yang berisikan anjuran dan ajakan untuk menanam sayur, buah, dan toga minimal 5 jenis dalam setiap halaman pekarangan rumah warga. Tidak hanya itu, di sekolah-sekolah seperti di PAUD telah membentuk gerakan kepada anak-anak untuk membawa makanan dan bekal berisikan buah dan sayur, serta membiasakan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Hal ini merupakan salah satu bagian dari inovasi yang dilakukan di Desa Sadar Karya, yaitu inovasi Makbos atau masyarakat konsumsi buah, toga, dan sayur. Berdasarkan persentase hasil pendataan, terlihat bahwa masyarakat Desa Sadar Karya sudah sangat sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Hal ini terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023, capaian konsumsi buah dan sayur sebesar 100%. Indikator 9, melakukan aktivitas fisik. Kegiatan aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit setiap hari. Di Desa Sadar Karya, masyarakatnya 100% telah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Kegiatan aktivitas hari-hari yang dilakukan seperti berjalan kaki, berkebun, bekerja, ataupun melakukan aktivitas membersihkan rumah. Selain itu, Desa Sadar Karya juga memiliki kegiatan yang rutin dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Kegiatan tersebut adalah Jumat Bersih dan Sehat. Juga didukung dengan adanya inovasi dari Puskesmas Mangunharjo, yaitu Gaspol atau Gerakan Sapu Bersih Penyakit Kronis dan Senam Lansia. Selain melakukan senam bersama, kegiatan dari inovasi Gaspol adalah memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan edukasi mengenai penyakit tidak menular atau PTM.
sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas fisik. Indikator 10. Tidak merokok di dalam rumah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Desa Sadar Karya untuk mendukung upaya tidak merokok di dalam rumah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Nomor 11 Tahun 2015 mengenai kawasan tanpa asap rokok. Pemerintah Desa Sadar Karya menginisiasi program inovasi yaitu Joko Pinggir, Pojok Rokok Perokok Minggir. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator tidak merokok di dalam rumah antara lain adalah 1. Memberikan edukasi tidak merokok di dalam rumah. 2. Menempel stiker kawasan tanpa rokok. 3. Menempel poster bahaya merokok. 4. Menyediakan cakruk rokok atau tempat merokok yang terletak di bawah pohon atau di halaman rumah ataupun di depan rumah. Selanjutnya, larangan merokok di tempat tertutup dan larangan merokok dalam acara sosial seperti acara pengajian ataupun hajatan. Dengan adanya inovasi ini, peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah pada tahun 2022 meningkat secara maksimal, yaitu sebanyak 90% rumah tangga tidak merokok di dalam rumah. Kegiatan tambahan dalam mendukung program PHBS di Desa Sadar Karya. Beberapa program pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator PHBS di Desa Sadar Karya antara lain adalah 1. Sampah plastik. Pengolahan sampah plastik yang menjadi permasalahan dilakukan dengan membuat kerajinan dari sampah plastik bekas. Masyarakat Desa Sadar Karya memanfaatkan sampah plastik untuk dibuat kerajinan yang dapat bermanfaat kembali, seperti kerajinan tas. Kegiatan ini juga didukung dengan dukungan penuh dari PKK Desa Sadar Karya. 2. Inovasi pembuatan dodol nanas PKK Desa Sadar Karya. Sebagai salah satu gerakan untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur di Desa Sadar Karya, masyarakat Desa Sadar Karya bersama penggerak PKK membuat suatu inovasi untuk membuat pengolahan dodol nanas. Buah nanas merupakan salah satu hasil pertanian dengan jumlah yang cukup banyak di Desa Sadar Karya, sehingga dapat menjadikan nanas sebagai ciri khas Desa Sadar Karya. Hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kemauan dan keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi buah dan sayur dalam bentuk olahan nanas. Desa Sadar Karya juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Musirawas dalam mengimplementasikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satunya yaitu pemberian ambulan desa. Ambulan desa merupakan kendaraan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Sadar Karya dalam memenuhi indikator kesehatan, yaitu untuk menjangkau pelayanan kesehatan terdekat, sehingga derajat kesehatan masyarakat di Desa Sadar Karya dapat terus meningkat. Desa Sadar Karya dalam penerapan indikator perilaku hidup bersih dan sehat tidak terlepas dari peran lintas sektor yang terlibat yang senantiasa mendukung dalam pengimplementasian PHBS. Lintas sektor tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Purwodadi, Puskesmas Mangunharjo, Babinsa dan Babin Kamtipnas Kecamatan Purwodadi. Ayo wujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sadar Karya, Maju. Musirawas, Mantap.